So, today I want to eat. I want to reading chapter 3, and the title is Passive Sentence Function and Form. Snapshot. Setelah Anda memahami clue 1 dan 2 yaitu type of sentence dan kind of sentence, berikut dibahas bentuk kalimat lain ditinjau dari bentuk kata kerja yang digunakan di dalam predikat. Terlebih dahulu, Anda harus sudah memahami perbedaan kata kerja transitif dan intransitif. Perhatikan kembali diagram berikut ini. Oke. Subjek ditambah predikat menjadi tambah adverb. Lalu di atas ada subjek full verb. Full verb itu terbagi menjadi dua, yaitu transitive verb plus objek menjadi aktif atau pasif. Lalu ada juga intransitive verb ex objects. Lalu di bawah ada be, auxiliary be, have, are, has been, ditambah adjective, adverb, or noun. Selain harus sudah mengenal dengan baik kata kerja transitif dan kata kerja intransitif, Anda juga harus memahami bentuk kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kunci pertama yang harus dipahami adalah bahwa pada dasarnya setiap kalimat dibentuk dengan kata kerja aktif dan kalimat tersebut terbentuk deklaratif. Mengingat begitu kompleksnya ide, gagasan, atau pesan yang akan disampaikan atau dituangkan dalam kalimat, rasa tidak mungkin jika semua ide, gagasan, atau pesan tersebut diungkapkan hanya dengan kalimat atau aktif deklaratif saja. Khusus dalam clue 3 ini, konsentrasi bahasan akan difokuskan pada pemahaman atau dan penegasan kalimat pasif. Kita menyadari sebenarnya bahwa baik kata kerja aktif maupun pasif sangat penting dan sangat berperan dalam kedudukannya sebagai predikat dalam kalimat. Dalam sebuah kalimat. Kedua fungsi dan bentuk kata kerja tersebut memang harus benar-benar dipahami mengingat tidak semua ide, gagasan, atau pesan akan selalu cocok atau tepat bila dituangkan dalam bentuk kalimat aktif. Sebagaimana halnya telah dikenal di dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif menggunakan predikat kata kerja berawalan me atau ber. Sementara dalam kalimat pasif, kalimat predikat kata kerja berawalan di atau ter. Teks berikut merupakan pertanyaan yang diberikan kepada tukang masak yang sedang menjadi tes. Before leaving the room, observe this food and please answer the following question. 1. When was the food cooked? 2. What was added to the food? 3. Where was the food served? 4. Why was salt added to the food? 5. How will the food be served? Dari semua pertanyaan tersebut, jelaslah bahwa informasi yang dibutuhkan oleh si penanya adalah perlakuan terhadap masakan, yaitu perlakuan tentang kapan, apa, dan di mana, kenapa, dan bagaimana, bukan informasi tentang siapa pelakunya. Selain bentuk kata kerja transitif dan intransitif, kita juga mengenal regular dan irregular verb. Regular verb adalah bentuk kata kerja yang memiliki beban teratur dalam bentuk present, past, dan past participle. Tabel berikut memberikan gambaran praktis tentang variasi perubahan bentuk tersebut. Temukan perbedaan perubahan tersebut pada kata kerja bentuk aktif dan bentuk pasif. Eh, untuk regular verb ada aktif, ada type atau mengetik, is painting sedang mengecat atau melukis, as in fit sudah mengundang, has been preparing bla 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 for sudah memperbaiki titik-titik selama titik-titik, has colored sudah mengaget. Jika ditulis secara pasif adalah is type diketik, is being painted sedang dicat atau sedang dan sedang melukis, has been in fit sudah diundang, has been repaired for diperbaiki oleh, has been called dipanggil. Lalu untuk irregular verbs pada aktif ada take atau mengambil, is writing atau menulis, buy atau membeli, has bought sudah membeli, sell atau menjual, has sold telah menjual, send mengirim. Pada pasif bisa is taken atau diambil, is being written atau ditulis, is bought atau dibeli, has been bought sudah dibeli, is sold sudah dijual, has been sold sudah dijual, is sent dikirim. Lalu ada in detail pattern. Bagaimanapun juga supaya ide, gagasan atau pesan dapat diungkapkan dalam bentuk pasif dengan benar, Anda harus memahami beberapa hal penting yang berkaitan dengan formula kata kerja pasif. Number one, formula kata kerja pasif ada be plus verb to or past participle. Variasi be dapat berupa is, am, are untuk present, lalu was, were untuk past. Yang pasti bentuk be harus disesuaikan dengan bentuk tense yang digunakan. Terlebih dahulu, perhatikan beberapa contoh bentuk
perubahan kata kerja berikut ini. Perubahan kata pada kata kerja ini. Verb one, present. Submit, change, help, prepare, invite, provide. Pada verb two atau past tense menjadi submit, change, help, prepare, invite, provide. Pada verb three atau past participle menjadi submitted, changed, helped, prepared, invited, provide. Lalu perubahan pada kata kerja ia dibilang verb one or present, send, tag, write, buy, build. Pada verb two or past tense jadi send, took, wrote, bought, will. Lalu pada verb three or past participle menjadi sent, taken, written, bought, lalu will. Teks berikut menggunakan beraneka ragam bentuk kata kerja yaitu past, present, regular, dan irregular. Bagian kalimat yang berbentuk kegiatan predikat dicetak tebal. Untuk predikat ada seperti don't usually waste, easily get bored, lalu has just gone by, began, is only a week off, I feel, it were a month off, it I can stand, lalu went out, I bow, I also bow, I plan to write, I just got, I want to spend, I plan to write, dan yang terakhir, I think I'm in love. Di dalam kalimat kata kerja pasif sering diikuti oleh kata depan by atau oleh yang kemudian diikuti oleh agen, aktor, atau si pelaku. Diserahkan oleh Stella, was submitted by Stella Maria. Telah dikirim oleh Anita, has been sent by Anita. Lalu akan diselesaikan oleh Verenia, will be finished by Verenia. Lalu biasanya disediakan oleh tuan rumah, is usually provided by the host. Lalu hasil diambil oleh Castella, harus diambil oleh Castella, must be taken by Castella. Lalu akan ditelepon oleh Vitun, will be called by Vitu Jauzit. Namun demikian, penggunaan kata depan by plus actor tersebut tidaklah bersifat mutlak. Sejumlah kata kerja tertentu dampaknya tidak perlu diikuti oleh kata depan by. Hal demikian dikarenakan informasi atau hadiah pelaku atau aktor tidak dianggap penting atau perlu dianggap kata depan by plus actor tersebut dapat dihilangkan. Penghilangan aktor tersebut sama sekali tidak mengurangi esensi pesan atau informasi yang disampaikan. Biasanya disediakan di pagi hari. Is usually provided in the morning. Biasanya dilaporkan pada jam 6 sore. Is usually report at 6 o'clock p.m. Lalu diselesaikan pada akhir bulan Desember tahun lalu. Was completely built in the end of December last year. Telah dikirimkan sebelum jam 11 pagi tadi. Had been signed before 11 o'clock a.m. this morning. Biasanya telah diterima sebelum akhir bulan Juli. Usually has been received before the end of July. Number 4. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kita memiliki dua jenis kata kerja yaitu transitive verb dan intransitive. Hanya kalimat dengan kata kerja transitive verb yang dapat digunakan dalam bentuk pasif. Ciri kata kerja transitif adalah kata kerja tersebut dapat dilengkapi dengan apa atau what. Contohnya menulis write, menulis apa, menjadi what to write atau write what. Write a letter adalah transitif. Take the money adalah transitif. Lalu sleep ke X menjadi intransitif. Smile ke X menjadi intransitif. Usually writes a letter. A letter is usually written. Will invite all the student. Menjadi all the student will be invited. Will return the books menjadi the books will be returned. Usually give a reward menjadi a reward is usually give. Number 5. Perlu diketahui bahwa tidak kurang dari 80% kalimat yang dipakai untuk berkomunikasi sehari-hari adalah bentuk kalimat pasif. Ingat dalam bahasa Inggris kita mengenal adanya tense. Maka kata kerja tersebut harus disesuaikan dengan bentuk tense yang digunakan dalam bentuk kalimat. Penyesuaian ini hanya terjadi pada penggunaan be. Pelajari contoh dan perhatikan penggunaannya. Help is menjadi is help atau dibantu. Help menjadi was help atau dibantu namun dalam bentuk kalimat pas atau kemarin. Will help jadi will be help akan dibantu atau menjadi bentuk kalimat untuk menyatakan waktu besok. Has help menjadi has been help atau sudah dibantu. Is helping menjadi is being help atau sedang dibantu. Can help atau menjadi can be helped menjadi dapat dibantu. May help jadi
may be helped atau boleh dibantu. Ought to help menjadi ought to be helped atau seharusnya dibantu. Should help menjadi should be helped atau sebaiknya dibantu. Want to help menjadi want to be helped atau ingin dibantu. To promote menjadi to be promoted atau untuk dipromosikan. Has been helping menjadi has been being helped atau sudah dibantu selama. Number six, berikut beberapa contoh phrase kata kerja pasif yang dapat Anda pastikan sebagai predikat dalam kalimat. Seperti akan diambil menjadi will be taken, telah ditulis menjadi has been written, sudah diterima menjadi has been received, sudah diketik selama 1 jam menjadi has been typed for an hour, akan segera diberikan menjadi will be given soon, boleh diundang menjadi can or may be invited, tidak ingin dibantu menjadi don't want to be helped, diperintah dalam bentuk kata kemarin menjadi was asked, lalu untuk dipromosikan menjadi to be promoted. Anda juga bisa menggunakan verb phrase phrase tersebut untuk membuat kalimat tanya, misalnya sebagai berikut. Apa yang akan diambil menjadi what will be taken? Berapa yang setelah ditulis menjadi how many have been written? Lalu apa yang sudah diterima menjadi what has been received? Apa yang sudah diketik selama 1 jam menjadi what has been typed? What have been being typed for an hour? Lalu berapa yang akan segera diberikan menjadi how much or money will be given soon? Lalu siapa saja yang boleh diundang menjadi how can or may be invited. Lalu siapa yang tidak ingin dibantu menjadi who doesn't want to be helped. Lalu siapa yang akan diperintah dalam bentuk kata kemarin menjadi who would be asked or told. Lalu kapan setelah dipromosikan when will setelah dipromot. Number seven. Hadirnya kata kerja pasif pada awal kalimat seringkali diperlukan juga, khususnya untuk memberikan keterangan sebab. Misalnya, Anda ingin mengatakan, karena telah direnovasi beberapa kali, tempat wisata tersebut mampu menarik banyak pengunjung. Kalimat tersebut dapat diungkapkan dengan because it has been renovated several times, the place of interest can attract many visitors. Berikut beberapa contoh kalimat dengan kata kerja pasif pada awal kalimat yang dipendekkan. Oleh karena dipaksa datang jam 6, banyak siswa memilih tidak masuk sekolah pada hari Senin. Makna ini diungkapkan forced to come at 6 o'clock. Many students prefer to be absent on Monday morning. Lalu oleh karena mobilnya ditabrak dari belakang, ia menemukan mobilnya lalu keluar marah-marah. Informasi ini dapat diungkapkan dengan hit from the back, he pulled out his car and got out angrily. Lalu oleh karena terletak di dekat gunung, kota tersebut memiliki udara yang segar dan banyak hujan. Informasi ini dapat diungkapkan, located near the mountain, the city has raised a lot from of rain. Lalu oleh karena dipaksa mengambil program yang tidak diinginkan, Britney Stella tidak bisa melakukan yang terbaik di sekolahnya. Hal ini dapat diungkapkan dengan kalimat forced to take the school program she didn't like. Britney Stella could not do very well in her studies. Number 8. Kita sering juga menghadirkan kata kerja pasif dalam anak kalimat yang berfungsi memberikan deskripsi lebih lanjut tentang kata benda sebelumnya. Pada contoh berikut, anak kalimat dicetak dalam kotak. Anak kalimat seperti bisa kita lihat seperti yang diangkat sebagai sekretaris baru, lalu who was promoted as a new secretary, lalu promoted as a new secretary, lalu which was completed last year, who was promoted into the marketing department, promoted into the marketing department. There that are called restriction engines. Lalu called restriction engines. Number 9. Apabila predikat kalimat berbentuk dua kata kerja yang difungsikan secara bersamaan untuk membantu kesatuan makna, maka hanya kata kerja yang kedua yang diubah ke dalam bentuk pasif. Seperti ingin diundang menjadi want to be invited. Lalu perlu diperbaiki menjadi need to be repaired. Suka dipanggil menjadi like to be called. Berharap dijemput menjadi hope to be picked up. Berikut beberapa contoh teks dengan memanfaatkan kata kerja pasif untuk mengembangkan ide, gagasan, atau pesan. Teks 1. Predikat dalam bentuk kata kerja pasif dicetak tebal. Perhatikan baik-baik bahwa informasi tentang si pelaku tidak penting di sini sehingga penggunaan by dapat dihilangkan. Contoh kata-kata kerja pasif di teks bawah ini adalah seperti are manufactured, lalu begins to be taught, lalu is taught, is grown, is used, are spoken,
are eaten, is made up, are sometimes worn, is not widely spoken, dan are export. Teks 2. Berikut postcard yang telah ditulis oleh Vitun Jauzian untuk Stella Kaisya yang menceritakan kondisi tempat belajar yang baru. Berikat dalam bentuk kata kerja pasif diberi garis bawah. Untuk predikat dalam bentuk kata kerja pasif pada teks 2 bisa kita lihat seperti is named, have been installed, were planted, are money had tie-dye, arranged, was repaint, were fixed, were set, tuition fees will be increased. Teks 3. Teks number 2. Berikut teks berisi pemberitahuan kepada Anda tentang beberapa hal menarik yang telah terjadi atau dilakukan di suatu kota. Bagian kalimat yang menduduki fungsi predikat dalam bentuk pasif dicetak tebal. Bagian kalimat yang menduduki fungsi predikat dalam bentuk pasif seperti yang bisa kita lihat di bawah, ada is provided, is built, lalu was completely built, is located, has been demolished, are located, are launched. Lalu teks number 4. Berikut teks informasi tentang beberapa hal menarik ya, hal penting atau menarik yang akan dilakukan di kota. Bagian kalimat yang menduduki fungsi predikat berbentuk kata kerja pasif dicetak tebal. Lalu anak kalimat dicetak dalam kotak. Lalu saya hanya akan membacakan kata kerja pasif yang dicetak tebal dan anak kalimat yang dicetak dalam kotak. Untuk anak kalimat ada that there are several events for the young to be carried out here. Dan that I have got from some of the event organizer. Lalu that will be held at Empire Stadium. Lalu held at the Empire Stadium. Lalu untuk kata kerja pasif ada seperti will be staged, will be held, will be carried out, will be held, dan will be start. Teks number 5. Berikut sebuah teks berisi pesan untuk penjaga dan pemelihara rumah yang dibuat oleh tuan rumah yang akan pergi berlibur keluar kota. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh penjaga rumah sehubungan dengan rencana liburan keluar kota tersebut. Pada teks yang berikut ini, bagian kalimat yang dicetak tebal ada predikat dengan kata kerja pasif, sedangkan sebuah anak kalimat ditulis dengan kotak. Hmm, untuk predikat dengan kata kerja pasif ada need to be clean and repainted, should be replaced, should be cut, should be scrubbed, has been cleaned, should be removed, should be checked, is placed, are to be kept, is heated, is checked. Lalu untuk anak kalimat ada while I'm away for a vacation. Lalu so they have to be fixed. Lalu as the grass in the park looks terrible. Lalu that the kitchen floor has been cleaned before I get home a week from now. That my computer is placed in the right order. Dan that the engine is heated eh, that the engine is heated every morning. Okay, guys, thank you for okay. Bye bye.